Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah kontrak perkuliahan bersama saya Teddy Kustandi, Esos MM. Kontrak perkuliahan itu apa? Kontrak perkuliahan adalah kontrak kesepakatan kesepahaman antara saya sebagai dosen dengan kalian sebagai mahasiswa yang harus sama-sama kita hormati, kita hargai. Aplikasi yang kita gunakan dalam perkuliahan saya adalah yang pertama WhatsApp Group. Sudah dibikin ya, atau bagi yang belum dibikin saja. Terus Edmodo. Edmodo ini aplikasi pembelajaran yang selama ini saya gunakan. Jadi nanti di Edmodo ini saya share tentang materi, kalian absen, terus tentang kalian bisa mengumpulkan tugas personal, tugas kelompok, dan lain-lain. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara nginstal Edmodo-nya. Yang berikutnya, kita jika pertemuannya daring, kita gunakan Zoom atau juga Google Meet, tapi saya biasanya lebih suka dengan Zoom. Tapi kita siap-siap aja dua itu ya. Metode pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama klasik atau pertemuan biasa. Pertemuan tuh bisa kita tatap mata, tatap muka, yaitu luring, atau kita via online atau daring. Nanti kita akan ada pembahasan tentang group discussion. Saya lebih suka materi itu kita diskusikan bersama-sama, apakah itu lewat diskusi grup atau diskusi kelas. Ada juga personal test atau task, jadi bisa nanti bentuknya kuis tiba-tiba saat pertemuan daring atau luring, atau bisa juga tugas personal. Dan saya selalu metodenya problem solving. Jadi nanti kita tentang materi, tentang keadaan yang terjadi baik di dalam negeri atau di luar negeri yang relevan, nanti kita bahas problemnya apa. Nah, nanti kita cari problem solvingnya. Yang terakhir, yang paling penting, saya selalu menggunakan metode student center learning. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah menggunakan metode student center learning saat SMA-nya, atau mungkin juga baru. Kenapa kita perlu student center learning? Karena kalau kita lihat dari piramida pembelajaran, jika passive teaching methods, maksudnya si mahasiswa pasif itu hanya mendapatkan sedikit saja dari dosen, hanya 5%. Dari membaca 10%, audio visual demonstrasi 20%, 30%. Tapi jika participatory teaching methods, maksudnya mahasiswa itu berpartisipasi. Disinilah kuncinya dari student center learning. Itu lewat group discussion itu bisa paham 50%. Kalau practice by doing, si mahasiswanya melakukan aktif, dia bisa sampai pemahamannya 75%. Dan yang lebih hebatnya, jika si mahasiswa teaching others, saling mengajar, saling menjelaskan, saling sharing ilmu, itu pemahaman materi bisa 90%. Jadi student center learning itu apa? Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa akan lebih aktif, baik dia personal sendiri ataupun dengan grup. SCL ini merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Jadi mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan perkuliahan. Di sini dosen hanya bersifat sebagai fasilitator. Oke. Jika kita nanti pertemuannya luring, pertemuannya offline, ada adab-adab yang harus kita sepakati, terutama oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa
berpakaian sopan, rapi, dan menggunakan sepatu. Saya kira mahasiswa ketika masuk kampus manapun jelas ya berpakaian rapi dan menggunakan sepatu. Jangan pakai sendal, apalagi kaos, robek-robek pula. Yang kedua, berbicara santun dan aktif. Di kelas, tolong kita sama-sama menjaga norma kesopanan dan saya akan memancing mahasiswa untuk aktif di kelas. Kita saling menghargai dan mahasiswa diminta untuk bertanggung jawab dan dapat bekerja sama, baik itu nanti grup atau kelas. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan bisa mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Itu ada pertemuan luring. Sekarang ada pertemuan daring, yaitu online, bisa lewat Zoom atau Google Meet. Adabnya apa saja? Yang pertama dan wajib, kamera harus on. Kamera harus on. Ini wajib hukumnya. Yang kedua, biasa berpakaian sopan ya. Jangan karena mentang-mentang online hanya pakai kaos singlet, hanya pakai kaos dalam, atau hanya samping, sarung, atau hanya dibalut handuk, tidak ya. Berpakaian sopan. Meskipun kita daring, tetap itu masuknya kegiatan perkuliahan. Hanya berbicara saat diminta berbicara. Jadi mungkin sudah tidak aneh dengan Zoom atau Google Meet. Jadi nanti diharapkan ketika dosen berbicara atau kelompok ada yang sedang presentasi, semua diharapkan di mute. Nah, nanti ketika dosen atau temannya yang presentasi memberikan kesempatan berbicara, baru di unmute. Yang berikutnya, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama teman. Jaga ketikannya, jaga ucapannya. Dilarang berbicara kasar dan tidak sopan selama Zoom meeting. Sudah tidak aneh ya, sudah banyak beberapa kasus ketika Zoom si mahasiswanya tidak sopan terhadap temannya, apalagi terhadap dosennya. Ada juga yang melakukan tindakan-tindakan aneh atau bahkan tidak senonoh. Jangan sampai terjadi. Kita sama-sama menjaga adab. Penilaian presensi menyumbang 10%, kehadiran minimal kehadiran, absen dijaga baik daring maupun luring. Dari tugas personal atau tugas kelompok, UTS 30%, dan terakhir UAS 40%. Ini penilaian untuk mata kuliah saya. Tugas sosial media apa ini Pak? Wah, saya dari dulu lebih suka ngasih tugas lewat sosial media. Jadi nanti siap-siap bebas sosial medianya seperti apa, tapi biasanya yang saya gunakan sekarang yang lagi ngetren nih paling TikTok ya. Ada TikTok atau YouTube atau Instagram atau Facebook. Nanti kita bahas sama-sama. Ini sosial media saya, silakan kita berteman, saling follow, saling subscribe, saling komen. Hayu, supaya mudah juga untuk pengumpulan tugasnya. YouTube saya ada Kang Teddy Kustandi, nanti diketik aja Kang Teddy Kustandi. Instagram saya Teddy Kustandi. TikTok saya Teddy Kustandi, pokoknya Teddy Kustandi aja lah cari. Tapi Twitter saya Teddy Dewa 01. Ini zaman dulu banget Twitter. Terakhir Facebook saya Teddy Kustandi. Jadi semuanya Teddy Kustandi. Cuman di YouTube ada Kang Teddy Kustandi. Twitternya beda. Mangga hayu silakan berteman di dunia maya. Kita nambah teman, nambah saudara, dan terutama untuk pengumpulan tugas biar nanti lebih mudah ya. Oke, mungkin sekian kontrak perkuliahan kita. Jadi semoga kita bisa sama-sama saling menjaga, saling menghormati.
endingnya adalah insya Allah saya pengen semuanya dapat nilai A semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.